Dokter Irma, kalau kita tadi menyaksikan bersama bahwa data dari BKKBN ini menunjukkan di bulan Februari gitu ya 2024 57% ibu di Indonesia ini mengalami baby blues dan ini adalah angka terbesar di Asia untuk di Indonesia sendiri. Nah ini dari BKKBN sendiri metode untuk menggali dari sindrom baby blues di Indonesia ini seperti apa? Ya, jadi kita di BKKBN itu punya program namanya penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi dalam berkeluarga itu termasuk kita memiliki anak ya, itu harus dipersiapkan. Jadi bagaimana kita bisa mencegah baby blues ini terjadi, tentu sebelum melahirkan, gitu ya. Kita harus memahami misalkan si ibu dan juga suaminya bahwa kelahiran itu adalah proses yang memang ini kelahiran anak yang diinginkan, ya, karena memang kita merencanakannya. Kemudian misalnya ada masalah-masalah sebelum melahirkan. Nah, itu kalau bisa memang kita sudah atasi, ada diskusi, kemudian berpikir positif pada diri sendiri dan juga keluarga. Dan kita juga di Indonesia ini kan budayanya adalah budaya sering kolektif ya, jadi berkumpul. Nah, komunitas-komunitas ibu hamil itu banyak, ikuti kelas-kelas ibu hamil gitu ya. Jadi sebelum melahirkan itu sudah harus dipersiapkan dan pastikan bahwa anak yang saat ini dikandung, anak yang nanti dilahirkan itu adalah anak yang memang kita rencanakan bersama dengan suami. Nah, setelah melahirkan, maka apa yang harus dilakukan? Jadi setelah melahirkan, kita punya pemikiran bahwa kita ini adalah orang tua, gitu ya, dengan segala konsekuensi ketika kita sudah memiliki anak. Tetapi kemudian kalau misalnya pada hari-hari pertama kita merasa ini mulai ada kecenderungan sering marah gitu ya karena kelelahan. Nah, ini segera minta pertolongan, bantuan, jangan takut gitu ya. Dan kemudian jangan juga lupa untuk tetap konsumsi makanan yang bergizi. Nah, lalu lakukan apa yang kita suka. Kemudian apa mungkin kita ingin ada relaksasi atau pijat atau apa gitu ya sehingga kita kemudian menjadi rileks ya. Dan jangan lupa untuk memberikan ASI kepada anak kita. Pemberian ASI eksklusif. Karena pada saat si anak ini diberikan ASI, maka itu ada hormon ya, hormon oksitoksin yang dia bisa memperbaiki suasana hati kita. Gitu. Kalau memang ini dirasa juga sepertinya kita perlu kita merasa ini tidak ada perubahan ya selama waktu tersebut, maka harus profesional, harus sudah minta bantuan profesional. Ya. Oke. Dokter Irma, kalau cara dari pemerintah dalam hal ini adalah BKKBN untuk menurunkan angka baby blues di Indonesia ini seperti apa? Iya, jadi di masyarakat kita punya namanya posyandu. Di dalam posyandu kita ada kemudian kelas bina keluarga balita. Nah, kelas bina keluarga balita ini sejak ibu hamil, kemudian ada kelas ibu hamil yang ada di posyandu. Nah, itu kalau bisa ikuti. Programnya sudah ada. Kenapa? Karena ini tidak hanya kita ingin mengintervensi tentang baby blues, tapi karena dia pos pelayanan terpadu, kesehatan mental, kesehatan fisik si ibu gitu ya, dan kesehatan lain juga perlu dipantau. Gitu. Sehingga apa? Lakukan kunjungan asuhan kehamilan setidaknya 6 kali selama kehamilan. Nah, nanti di dalamnya juga nanti akan ada semacam pendampingan kepada si ibu hamil. Jadi ibu hamil tidak merasa kehamilan itu beban dan tidak merasa sendiri. Gitu ya. Jadi support sistemnya kita bangun untuk ibu-ibu hamil dan termasuk bagaimana dukungan dari si suami, dukungan dari keluarga besar, ya. Jadi itu sangat-sangat membantu bagi si ibu hamil. Ya. Oke, terakhir Dokter Irma, apabila ada ibu yang terkena sindrom baby blues, ini apa yang harus dilakukan oleh sang ibu? Ya, jadi si ibu ini harus tahu dulu seperti apa gejala-gejalanya ya. Baby blues itu memang karena proses hormon. Jadi terkadang ada rasa lelah, mudah marah gitu ya. Jadi segera minta bantuan. Kita seorang ibu tidak mesti harus melakukan semuanya untuk dikatakan ibu yang sempurna, tidak.
gitu ya. Jadi kita juga harus memahami bahwa kita punya batasan. Ketika setelah melahirkan itu banyak sekali hal yang harus difikirkan ya. Dan pada saat itu ibu pasca trauma, melahirkan itu adalah sebuah trauma dan bebannya untuk mengasuh anak dan dirinya sendiri itu sudah berat ya. Dan kemudian ada tuntutan dari sosial untuk menjadi ibu yang harus begini, begini, begini gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mengatakan saya minta bantuan. Nah, itu. Jadi hal yang paling kritis adalah di sana. Ketika dia diam, kemudian tidak mau mengatakan kalau dia sendiri sedang merasa tidak berharga, merasa sendiri. Nah, itu yang jangan. Jadi si ibunya juga harus memahami ada keterbatasan pada dirinya, tapi keluarga juga harus tahu. Kadang-kadang ini kita khawatir keluarga merasa kok ibunya ini banget ya, kok kayaknya nggak tough gitu ya, atau rasanya kok cengeng, quote and quote. Nah, keluarga juga harus memahami ini adalah periode kritis bagi si ibu bisa mengalami baby blue syndrome. Jadi memang harus didampingi. Jadi tidak bisa hanya si ibu, keluarga pun harus juga aware terhadap isu ini. Ya. Baik, kerjasama dan juga memahami bahwa sang ibu ini tidak bisa melakukan sendirian dan harus meminta bantuan kepada sang keluarga ataupun juga dari ayah. Terima kasih Dr. Irma Ardiana, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dalam waktunya di NTV Today. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.